Iya, di sini ada pertanyaan mana yang didahulukan? Menyelamatkan anak-anak dengan memberikan pendidikan yang syar'i atau mengikuti perintah suami yang memilih sekolah yang tidak syar'i? Iya. Jadi pertanyaan jawabannya harus dilihat kepada banyak sudut. Ya. Pertama berkaitan dengan pendidikan anak. Seorang istri dia memiliki tanggung jawab. Ya. Tapi yang paling menentukan di dalam rumahnya adalah suami. Ya, kalau misalnya sang suami yang memilih agar supaya anak itu disekolahkan dengan sekolah yang tidak syar'i, itu dosanya kaitannya antara suami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban istri dalam hal ini hanya sekadar menasihati dan mengingatkan. Menasihati dan mengingatkan. Apa yang di luar hal tersebut itu bukan di dalam batasan kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang pada apa-apa yang dia tidak mampu. Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, di dalam banyak masalah dan problem yang terjadi di rumah tangga adalah sedikitnya sifat saling nasihat menasihati antara suami dan istri, dan saling ingat mengingatkan akan hikmah serta maksud dari pernikahan, yang maksud utama di dalam menjalin suatu pernikahan, ikatan pernikahan, dan membangun rumah tangga, serta membentuk kehidupan adalah bagaimana dia menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih mempercantik ibadahnya kepada Allah. Ya, maka ini makna kalau sering diingat dan sering seorang menyadarinya, maka insyaallah ta'ala membantu kedua belah pihak atau sebuah rumah tangga untuk lebih banyak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadapi setiap permasalahan dengan cara yang bijaksana dan menghasilkan penyelesaian yang baik dan diridhai oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan, bahwa seorang istri walaupun keputusan final berada di tangan suami, tapi dia juga punya tanggung jawab di rumah. Apabila anaknya berada di rumahnya, dia berusaha dengan keras memberikan pendidikan yang paling layak dan paling syar'i untuk anak-anaknya. Dan sekarang alhamdulillah banyak kemudahan. Banyak kemudahan di dalam mendidik anak. Kalaupun anak disekolahkan misalnya, kadang sebagian orang belum mengerti apa yang paling baik untuk anaknya, disekolahkan di tempat-tempat umum. Yang kadang di situ terjadi kemungkaran-kemungkaran, hal-hal yang merusak akhlak seorang anak. Apabila hal ini terjadi, maka mungkin dia bisa mengimbanginya, mengobatinya dengan pendidikan yang diberikan untuk anak di rumah. Diberikan untuk anak di rumah, apakah itu diberikan oleh orang tua langsung, atau dia ada guru privat khusus untuk membimbing pendidikan agamanya dalam materi-materi keagamaan. Apakah gurunya hadir di rumah secara berkala? Dan sekarang banyak kemudahan. Mungkin saja dia bisa mencari seorang guru, kemudian memberikan bimbingan secara online misalnya, yang melalui fasilitas telepon atau melalui fasilitas internet. Namanya banyak cara di dalam hal ini. Banyak cara di dalam hal ini. Yang jelas seorang kalau ada kemauan, dan dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan melantarkannya. Pasti ada jalan keluar di belakangnya. Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar yang terbaik. Jika hidup serumah dengan orang tua yang belum mengenal sunnah, perlukah sampai pindah untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak?
Ini pembahasan atau jawaban untuk pertanyaan ini dilihat ke banyak hal juga. Dilihat ke sejumlah perkara. Di antara hal yang perlu diperhatikan di sini, ya, adalah melihat apa maslahatnya untuk pindah tersebut, ya, dan apa efek yang terjadi apabila dia pindah. Apabila ada maslahat dan ada mafsadat, dan dilihat maslahatnya lebih banyak, ya, atau kepindahan itu semata ada maslahat di dalamnya, maka insyaallah taala hal yang baik. Tapi kalau misalnya ada kemungkaran yang terjadi di belakangnya, ada hal-hal yang lebih besar dampak negatifnya yang terjadi di belakang perbuatan tersebut, maka tentunya seseorang, ya, tidak boleh dia merubah atau karena ingin mendapatkan sebuah kemaslahatan dia melahirkan hal yang lebih mungkar. Tapi dia lihat apa yang baik dan apa yang maslahat untuknya. Kalau memang maslahat tersebut adalah perkara yang bisa dipastikan, ya, maka insyaallah taala itu adalah perkara yang baik untuknya. Wallahu taala a'lam. Apa bisa diajarkan tarbiyah agama pada anak yang masih bayi? Bagaimana tahapan dalam pengajaran? Ya, tentunya anak yang masih bayi dia belum bisa mencerna apa yang disampaikan dan diajarkan. Ya, hanya saja orang tuanya, bagi siapa yang memiliki anak, dia punya kewajiban-kewajiban. Yang pertama adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keturunan yang salih. Kemudian yang kedua, orang tua itu sendiri menjaga dirinya di atas kesalihan. Ya, menjaga dirinya di atas kesalihan. Berusaha agar supaya dirinya tergolong ke dalam orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, sehingga ia digolongkan kepada orang-orang yang salih. Karena suatu hal yang telah ada di dalam Al-Quran, pelajarannya dan kaidah dasarnya, bahwa kesalihan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kebaikan seorang anak. Sangat berpengaruh pada kebaikan seorang anak. Karena itu, di surah Al-Kahfi, ya, di surah Al-Kahfi disebutkan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Iya. Dan di kisah tersebut, di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Khidir adalah agar supaya beliau membangun tembok rumah. Membangun tembok rumah. Dan tembok rumah ini adalah milik dua orang anak yatim. Milik dua orang anak yatim. Anak yatim yang masih kecil. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memelihara harta kedua anak yatim ini. Memelihara harta kedua anak yatim ini. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Tapi Allah menjaga kedua anak yatim. Dipelihara hartanya. Ya. Rumahnya dibangun kembali. Allah perintah Nabi Khidir untuk membangunnya agar supaya rumah itu terjaga. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam rumahnya dan mendapatkan harta anak yatim tersebut yang tertanam di bawah rumah. Karena itu Allah perintah kepada Nabi Khidir untuk membangun tembok rumah anak yatim tersebut. Ya, dan di dalam Al-Quran tidak disebutkan sebab apapun yang menyebabkan kedua anak yatim ini mendapatkan nikmat kecuali satu hal. Disebutkan di dalam ayat wa kana abuhuma salihah. Dan adalah ayah kedua anak yatim ini adalah seorang yang salih. Karena kesalihan orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua anaknya. Kedua anak yatim tersebut. Hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sekali lagi kesalihan orang tua sangat penting di dalam apa? Di dalam kebaikan seorang anak. Ya, demikian pula orang tua menjaga jangan sampai masuk pada anak tersebut dari harta yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga makanannya. Ya, dia jaga makanannya. Ini dari hal-hal yang bisa dia lakukan untuk anaknya. Kemudian si anak yang kecil ini kalau dari kecil biasa diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, dibenarkan kalimat-kalimat zikir dan doa,
Maka itu adalah hal yang baik ya, dan membangun ya jiwa. Sebab Al-Quranul Karim ya memiliki kebaikan yang sangat banyak. Dia adalah obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya, rahmatullah. Obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena itu ya, apabila anak-anak tersebut diperdengarkan Al-Quran di masa bayinya, ini juga dari hal yang baik, hal yang insyaallah taala baik dan membangunnya. Sejak usia berapa kira-kira seorang anak dibawa ke majelis untuk belajar mencintai ilmu? Ya, sebenarnya nggak ada ukuran tertentu. Ya, berapa usia anak itu dibawa untuk menghadiri majelis ilmu? Ya, hanya saja harus diketahui maksud dan tujuan membawa anak-anak kecil tersebut ke majelis ilmu. Ya, maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan ke jiwa anak, supaya dia cinta kepada majelis-majelis ilmu, cinta kepada orang-orang yang salih, berbangga dengan menghadiri pertemuan-pertemuan kaum muslimin. Ya, dia gemar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ya, kalau maksud-maksud ini tercapai dengan menghadirkan anak ke majelis ilmu, maka insyaallah taala itu tidak ada masalah. Ya, karena itu harus dijaga, jangan sampai anak-anak di majelis ilmu ya dia hanya main-main atau mengganggu orang lain misalnya. Tapi hendaknya diarahkan dan dididik. Ya, diarahkan dan dididik untuk dibiasakan menghadiri majelis-majelis ilmu. Apakah anak-anak bisa menjadi lebih baik agamanya dari orang tuanya bila sebelum mengenal manhaj salaf orang tua adalah ahli maksiat? Mungkin maksiatnya di masa lalu, bila dia sudah bertobat menjadi sebab musibah menggugur dosanya sekarang, dan musibah itu berupa anak menjadi tidak salih. Iya. Pertama, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari pokok perkara yang hendaknya kita yakini dan kita ketahui bahwa hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapapun kesalihan orang tua, tapi kalau Allah menghendaki anaknya tidak berada di atas hidayah, tidak ada yang bisa merubah kehendak Allah. Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi. Bersamaan dengan itu, beliau tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Ya, karena hidayah di tangan Allah. Anaknya mati dalam keadaan kafir. Iya. Nabi Ibrahim, ayahnya mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh dan Nabi Lot, kedua istrinya, dari penduduk neraka disebut dalam Al-Quran. Iya. Maka hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya harus diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Ini pokok di dalam pembahasan. Nah, kalau orang tua berbuat maksiat itu dosa orang tua, bukan dosa anak. Iya. Dan ini pokok yang hendaknya kita yakini. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa anak pezina tidak masuk surga, yang dijadikan dalil oleh sebagian orang, bahwa ini menunjukkan bahwa perbuatan orang tua memberikan pengaruh pada keadaan anak. Ya. Maka jawabannya bahwa hadis ini tidak menunjukkan makna bahwa si anak menanggung dosa orang tua sehingga dia masuk neraka. Tapi kata para ulama, makna hadis, anak yang terlahir dari suatu perzinahan itu adalah daging yang tumbuh dari air yang nista. Dan kenistaan ini yang memberi pengaruh pada jiwa. Karena itu, apa yang disebut di dalam hadis bahwa anak berzina tidak masuk surga itu hukum kebanyakan. Adalah hukum apa? Hukum kebanyakan, bukan suatu kepastian di dalam ketentuan bahwa dia pasti masuk di dalam surga. Tapi itu adalah bentuk
dari pengabaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu secara umum kaidah dasar di dalam hal ini yang hendaknya kita pegang ya bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Jangan sampai atau tidaklah seorang itu menanggung dosa orang lain. Iya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa seorang yang pernah jatuh di dalam maksiat, ya, kemudian setelah itu dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba. Ya. Kewajibannya sekarang adalah dia berusaha untuk mendidik dirinya di atas ketaatan. Mendidik anak-anaknya di atas ketaatan. Kalau misalnya tampak bahwa anak-anaknya kurang menerima, maka dia hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia banyak berharap kepada Allah, sebab ini adalah bentuk dari mengharapkan hidayah. Sedangkan para nabi dan para rasul itu tidak pernah putus asa seorang itu untuk mendapat hidayah. Dan ini diketahui dari sirah dan perjalanan para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Wallahu taala alam. Ya, ini ada yang bertanya, ini dari pendengar ya, ikut di secara online dari Saudi Arabia. Pahala apa yang didapatkan oleh istri yang merelakan suaminya berpoligami? Ya. Berkaitan dengan pertanyaan ini, kalau bertanya tentang pahala, ini berbeda pada keadaan seorang hamba dan berbeda pada tingkat keimanannya dan berbeda pada tingkat keikhlasannya, berbeda pula pada tingkat pengamalannya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang jelas, kalau dia melakukan hal tersebut didasari dengan keikhlasan yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang membolehkan syariat ini. Kemudian yang ketiga sebagai bentuk kalau menolong di atas keimanan dan ketakwaan. Ya, apalagi kalau dia ketahui bahwa tabiat umum pada seorang lelaki adalah memang ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan poligami. Dan itu karena memang ada tabiat yang dimaklumi padanya yang kadang membahayakannya apabila hal tersebut tidak diberikan untuknya. Maka apabila si istri memberikannya, maka dia pasti mendapatkan keutamaan dari pintu orang yang bertolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan saya kira mungkin ada pahala-pahala yang lainnya yang didapatkan oleh seorang hamba sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan keadaannya dan kondisinya. Ya wallahu ta'ala. Apa hukumnya meletakkan kertas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran di laci kasir tempat berjualan? Ya, ini umumnya orang yang melakukan seperti ini, dia lakukan dengan mengharap suatu keberkahan. Ya, kadang ada sebagian orang membahasakannya dengan bahasa jimat-jimat. Ya, atau hal yang mendatangkan rezeki. Ya, kalau maksud meletakkan kertas ini di laci kasir adalah hal ini, maka itu adalah bentuk dari bid'ah dan khurafat. Bisa masuk ke dalam syirik asghar. Bisa masuk ke dalam syirik asghar. Ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, adapun kalau dia hanya sekedar meletakkan saja ya di laci kasir, kemudian dia baca di sewaktu-waktu kalau dia ingin membaca Al-Quran, itu tidak ada masalah ya. Cuman kelihatannya penanya tidak menginginkan makna yang kedua. Baik. Bolehkah menonton sulap hanya untuk trik-trik saja? Ini tidak boleh ya. Sebab ini dari hal yang mengarahkan seseorang bergampangan dengan sihir. Ya, bergampangan dengan sihir. Dan sihir adalah suatu ya kekufuran di kalangan kebanyakan para ulama. Apakah sahih hadits yang mengatakan jika meminta dijauhkan dari neraka sebanyak 5 kali dalam sehari maka Allah mengharamkan neraka baginya? Ya, ada beberapa riwayat ya, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali. Dan para ulama silam pendapat di dalam hadits tersebut. Ya, Syekh Al-Albani menghasankan riwayat yang dia meminta 7 kali. Nah,
Cuman sebagian ulama lain melemahkannya. Ya wallahu ta'ala alam. Suatu hari saya menemukan uang sebesar 100.000 di pinggir jalan besar. Saya ambil, kemudian saya tanyakan kepada orang-orang yang ada di sana. Orang yang lewat, orang yang di toko yang letaknya dekat ditemukannya. Tapi tidak ada yang mengaku dan merasa kehilangan. Uangnya saya ambil dan sampai sekarang masih ada simpan. Ini tidak ada masalah ya, 100.000 itu bukan hal yang terlalu besar di kebanyakan orang. Dia hal yang biasa. Cuma kalau dia dapat 1 juta misalnya, nah itu hal yang diumumkan, tidak ada masalah. Tapi kalau 100.000 itu bukan nilai yang terlalu dipermasalahkan. Kemarin ada dengar kalau salah satu kekeliruan adalah menjadikan nama dan sifat Allah sebagai poros. Kalau Allah Maha Baik, kita harus baik dan seterusnya. Padahal tidak masuk surga yang dalam hatinya ada sedikit kibir. Berarti apabila salah, jika dianjurkan orang-orang memaafkan karena Allah saja memaafkan dan sebagainya. Saya nggak tahu ya apa maksud dari pertanyaan ini. Dan apa arti kata dijadikan sebagai poros. Ya, kalau yang dimaksud adalah kesalahan sebagian orang karena diambil dari nama Allah. Misalnya nama Allah At-Tayyib, Allah Maha Baik. Misalnya, diambil dari situ, kita juga bersifat baik dan seterusnya. Mereka bahasakan dengan bahasa bersifat dengan sifat Allah. Ini keliru ya. Di dalam pembahasaan saja kelirunya. Tetapi dari sisi makna, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Baik. Ya. Dan kaidahnya pada setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tampak pengaruhnya di tengah makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, Maha merahmati. Dan kelihatan rahmat Allah di tengah makhluk. Kelihatan rahmat Allah di tengah makhluk. Ya, jadi dari sisi makna, ya sudah benar. Hanya saja mungkin penanya di sini hanya menanyakan kesalahan di dalam pembahasaan. Ya, jadi bedakannya antara dua hal. Salah di dalam membahasakan dan hukum pada suatu makna. Kalau maknanya sudah benar, tidak ada masalah. Jadi sekarang misalnya seperti di sini. Ya, menganjurkan seorang memaafkan karena Allah Maha memaafkan. Ya. Jadi memaafkan adalah hal yang dianjurkan. Kenapa? Karena Allah yang Maha Pemaaf memerintah untuk memaafkan. Harusnya demikian. Ya. Dan ketika seorang mengetahui bahwa Allah Maha Pemaaf, ini memberi pengaruh pada dirinya dari sisi keimanan. Ya, ia pun cinta untuk memaafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah dengan hal tersebut. Memerintah dengan hal tersebut. Jelas ya? Karena itu kita hanya menyalahkan kesalahan penggunaan bahasa. Ya, mereka membahasakan bersifat dengan sifat Allah. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil nama Allah yang lain, di antara nama Allah Al-Mutakabbir. Ya, yang Maha bersombong. Yang Maha membanggakan, membesarkan dirinya. Ini adalah sifat yang agung pada Allah. Tapi kesombongan tidak boleh ada pada diri seorang hamba. Karena itu jangan dia berkata, oh saya ingin bersifat bersombong supaya saya dapatkan kebaikan dari nama. Ini keliru ya, karena Allah ya telah menjadikan kesombongan itu khusus untuk dirinya. Ya, khusus untuk dirinya. Allah mengancam, "Faman naza'ani fiha adzabtuhu." Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, siapa yang ingin mengganggu gugat aku di dalam hal ini, maka aku akan menyiksanya. Ini mungkin yang saya bisa jawab ya, walaupun pertanyaan penanya di sini kurang jelas. Sahihkah hadits yang menyebutkan bahwa hendaknya memberikan upah sebelum keringat pekerja kering? Ya, iya, haditsnya dikuatkan oleh sebagian ulama. Syekh Al-Albani menguatkannya. U'tul ajirah
qabla ayyajuffa araqu. Ya, begitu makna hadisnya. Berilah seorang pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Dalam rangka menjaga amanah anak dari Allah, mana yang harus didahulukan? Mengajarkan tauhid, yang mana hal ini akan berlangsung cukup panjang, atau mengharuskan anak langsung melakukan perintah Allah, misalnya tidak ikhtilat, berpakaian yang syar'i dan sebagainya. Mana hal-hal tersebut juga urgen untuk segera dilakukan. Ya. Ya, pertama di sini yang perlu saya terangkan bahwa tauhid itu jangan dianggap sebagai perkara yang sulit dan panjang. Dia adalah hal yang dimudahkan. Ya. Di dalam menanamkannya, mendidiknya. Tapi memang seseorang itu berkaitan dengan tauhid itu adalah tugas umurnya, bukan di waktu mudanya saja. Nabi SAW memberikan pendidikan indah kepada Ibnu Abbas. Kalimat yang ringkas, ringan. Nabi bersabda, "Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tijahak." Wahai anak muda, peliharalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, engkau akan menemukan Allah di depanmu. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dan kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan seterusnya dari hadis ringkas tapi penuh dengan tauhid. Ya. Ini mudah ditanamkan pada diri anak. Dan tidak diragukan bahwa dari akhlak, pendidikan, ya, hal-hal keseharian, suatu hari yang urgen diberikan kepada anak untuk segera dia terapkan. Dan ini semuanya tidak bertentangan. Ya, diberikan dari adab tersebut, tetap diajarkan padanya tauhid, dan insyaallah taala semuanya adalah hal yang baik. Nah, jadi pokoknya hal-hal yang disebut oleh penanya di sini perkara-perkara yang tidak bertentangan, semuanya insyaallah taala bisa dikompromikan dan diberikan kepada anak. Mohon nasihatnya kepada para ummahat yang terjebak dalam Facebook dan sibuk dengannya. Ya. Ini dari problematika masa kini. Ya. Dan dari penyakit yang banyak menimpa. Ya, kaum muslimat di rumah-rumahnya. Ya. Dan anak-anak kaum muslimin. Ya, Facebook ini bukan dari hal yang baik untuk seorang hamba. Ya, kadang maksud awalnya mempermudah hubungan dengan kawan-kawan. Ya. Tapi namanya syaitan itu selalu mengarahkan seseorang kepada perkara yang bisa membahayakan agamanya. Ya. Jangankan dari perkara yang hukumnya makruh atau haram, dia menjatuhkan seorang hamba dalam kebinasaan. Dari perkara yang halal saja, kadang syaitan menjebak hamba jatuh di dalam perkara yang diharamkan. Ya. Nah, itu hendaknya kita berhati-hati di dalamnya. Di antara jalan keselamatan yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Seorang sahabat yang bernama Uqbah ibn Amir al-Juhani bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Kata beliau, "Amsik alaika lisana." Kata beliau, jagalah lisanmu. Ya, supaya jangan banyak bicara. Ya, dan sekarang subhanallah, lisannya tidak berbicara. Tapi tangannya lebih banyak bicaranya daripada lisan. Ya. Menulis SMS. Ya, mengisi Facebook, email dan sebagainya. Ya. Itu bahasa dari lisan. Ini di luar jalan keselamatan yang digambarkan oleh Nabi. Kata Nabi, "Amsik alaika lisana." Hendaknya lisanmu kamu jaga. Yang kedua kata beliau, "Wal yasa'ka baituka." Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Ya. Apa artinya rumah menjadi lapang?
Ini harus kita cermati karena waktu itu belum ada Facebook ya. Jangan dianggap menjadi lapang. Oh, kita tenang di rumah main Facebook saja. Bukan itu maksudnya. Tapi rumah menjadi lapang adalah seorang hamba bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa cukup walaupun rumahnya misalnya ya ada keterbatasan, tapi dia bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya, di luar rumahnya manusia sibuk dengan urusan fitnah, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia sibuk di rumahnya dengan ibadah kepada Allah, mendidik anak-anaknya. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia jadikan rumahnya sebagai surganya, ya, lahan untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu maknanya hendaknya rumah menjadi lapang baginya. Rumah menjadi lapang baginya. Ya, hendaknya kita terapkan di dalam kehidupan. Ya, kita lebih suka di rumah, lebih cinta berada di rumah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wabaki ala khati'atik, dan banyaklah engkau menangisi kesalahanmu. Ya, disuruh banyak merenung, menangisi kesalahan. Ya, dan ini tiga hal berkaitan dan sangat penting menyelamatkan seorang hamba. Ya, karena itu tiga hal ini bagi orang yang masuk ke dunia Facebook, dia tidak akan dapatkan tiga jalan keselamatan ini. Ya, karena itu saya tidak menasihatkan kepada siapapun untuk menjatuhkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Bolehkah membeli televisi untuk memfasilitasi anak-anak kita yang masih kecil, supaya mereka tidak sering main keluar, hanya menyalakan acara anak-anak saja? Ya, televisi ini bahaya yang sangat besar ya terhadap keluarga, ya, apalagi terhadap anak-anak. Ya, acara anak-anak sekarang di siaran-siaran televisi semuanya mungkin acaranya anak-anak, tapi iklannya adalah untuk orang dewasa. Iklan yang ada di acara tersebut. Belum lagi di acara anak-anak tersebut, ya, terdapat bentuk-bentuk kesyirikan, penanaman kesyirikan untuk anak-anak. Ya, coba lihat acara apa sih namanya itu? Sebentar. Krishna kalau nggak salah ya. Ya, anak kecil Buddha itu, ya, Hindu ya. Hindu, subhanallah. Ya. Kadang di sebagian tempat sudah ada bajunya, anak-anak kecil pakai baju, ya, gambarnya Krishna. Ya. Ke sekolah yang dicerita Krishna. Nah, padahal ini adalah dari bentuk-bentuk perilaku kemusyrikan. Nah, karena itu sewajibnya bagi orang tua adalah dia menyibukkan anaknya dengan hal yang dengannya ia bergembira di hal tersebut. Dan kegembiraan seorang anak itu yang paling indah kalau hatinya dekat dengan Al-Quran dan hadits Rasulullah. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Ya, karena itu sisa tugas dari orang tua bagaimana cara ia mendekatkan anaknya untuk cinta kepada Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diberi solusi yang kadang solusi tersebut yang belum tentu memberikan manfaat untuk sang anak. Ya, wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum orang tua yang membunuh anaknya bukan dengan alasan yang dibenarkan oleh agama? Tidak ada yang membunuh anak kita dibenarkan oleh agama. Semuanya adalah dosa. Iya, semuanya adalah dosa. Kalau dia sudah terlahir dibunuh itu semuanya adalah dosa. Tidak ada bentuk yang dibenarkan. Nah, karena itu dalam Al-Quran dari dosa yang disebut adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kalian itu kekurangan. Iya. Kalau itu terjadi maka itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya di dalam Al-Quran. Yang membunuh satu jiwa itu seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Allah berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an." Itulah kami telah tetapkan terhadap Bani Israel bahwa siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh, bukan pula karena dia berbuat kerusakan, dibunuh tanpa sebab,
maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Hukumnya seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ya. Adapun anak yang dibunuh, dia ini saja